buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Voice of Victory kembali. Saya berharap kita semua sehat, baik secara jasmani maupun jiwa dan juga roh. Saudara, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Tuhan, terima kasih telah memimpin kami selama 1 bulan ini. Luar biasa penyertaan Tuhan, dan kami minta pimpinan dan anugerah-Mu terus dalam kehidupan kami untuk mengkoreksi setiap langkah kami, dan setiap tes yang ada dalam kehidupan kami boleh melewatinya dengan baik karena dengan pertolongan dan hikmat daripada-Mu. Kiranya hidup kami seperti tembikar yang bisa diatur Tuhan, yang lembut Tuhan, yang tidak keras, yang sesuai dengan mau-Mu dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di bulan yang kali ini kita akan bicara banyak tentang testing, dan kalau kita bicara tentang testing tentunya kita tidak bisa keluar daripada hasilnya, saudara. Dan banyak orang Kristen berbicara bahwa saya sudah menjaga hidup saya gitu ya dari awal, tapi ada yang jatuh di tengah, ada yang jatuh di akhir. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang
sangat dikenal dan kita sudah sering bahas, yaitu tentang Musa. Itu di dalam kejatuhannya di dalam Mazmur 106 ayat yang ke-32 dan 33. Musa ini orang yang dekat dengan Tuhan, saudara. Orang yang bergaul karib, yang memandang Tuhan itu muka dengan muka. Tapi dia juga punya kejatuhan yang dia alami. Ayat 32, mereka menggusarkan dia di sana itu adalah Tuhan, dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Aneh ya, yang digusarkan hatinya Tuhan, tapi yang celaka Musa. Sebab mereka memahitkan hatinya di sana adalah Musa pahit, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Dengan hal ini saja, ya kita nggak bisa bilang saja ya. Karena hal ini dia nggak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan yang dia sudah perjuangkan selama 40 tahun, saudara. Wow, dan saya belajar bahwa di dalam pengikutan akan Tuhan hidup kita nggak bisa menyepelekan hal-hal yang sifatnya kecil, saudara. Dan hal-hal yang itu yang justru menjadi batu sandungan dalam hidup kita sehingga kita tidak bisa melangkah atau naik level yang berikutnya. Nah, kalau kita bisa bicara detailnya di dalam Bilangan, kita akan lihat di dalam ayat yang ke-7 kenapa dan teledor dalam hal kata-kata itu seperti apa. Tuhan berfirman kepada Musa dari ayat yang ke-7, Bilangan 20 ayat yang ke-7. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan kepadanya. Jadi stepnya itu penting dan dia ikuti ini saudara. Tapi di ayat yang ke-10, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di hadapan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Perhatikan. Apakah kami, dikatakan kami di sana, harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Setelah itu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kesalahan yang kelihatannya simpel saudara, tapi ini melanggar kekudusan Tuhan. Saudara bayangkan, dia itu mengatai bangsa Israel sebagai orang-orang durhaka. Kita tahu ya bahwa bangsa Israel itu adalah biji matanya Tuhan, sama dengan menunjuk ini kamu durhaka, matanya Tuhan itu durhaka. Fatal itu saudara. Dan dibilang kami harus, dia dibilang dengan Tuhan ya, tapi kami yang memberi kamu minum. Saudara, ini terjadi di dalam Mazmur 106 tadi kita baca bahwa karena hatinya Musa pahit. Kenapa hatinya Musa pahit? Kalau kita belajar ya perjalanan bangsa Israel, Musa ini adalah orang yang berdiri di depan Tuhan ketika bangsa ini berbuat salah. Dia datang ke gunung Tuhan, puasa 40 hari, Tuhan ampunilah Tuhan, jangan hapuskan mereka dan sebagainya. Lalu Tuhan luluan bilang, iya aku akan mengampuni. Jadi dia bertindak saudara sebagai pahlawan. Dia sakitnya dia yang terima. Bangsa Israel nggak tahu itu semua. Dia puasa, bayangkan saudara ketemu Tuhan. Jadi hatinya tuh memahit saudara. Dan di dalam pengikutan kita akan Tuhan yang harus kita lakukan, apalagi ketika Anda sebagai pelayan Tuhan ya, kita nggak boleh ambil kredit apapun dari apapun yang kita lakukan. Pelayanan kita, pekerjaan kita, totally semua untuk Tuhan. Dan itu benar-benar dilihat oleh Tuhan. Ketika kita merasa berjasa, ketika kita merasa bahwa kita sudah berbuat sesuatu yang baik, di situ kejatuhan sudah menunggu di depan kita, saudara. Kita harus perhatikan bahwa hidup pengikutan akan Tuhan itu transparan. Kita nggak bisa tutupin sesuatu. Kalau pahit ya Tuhan lihat itu sebagai hal yang pahit. Kalau manis ya Tuhan lihat sebagai hal yang manis. Dia merasa berjasa. Dia merasa selama ini mengcover. Dia merasa bahwa itu dia yang menanggungnya, saudara. Nah, itu adalah kejatuhannya. Yang kedua adalah Musa mendahului Tuhan. Musa berusaha untuk melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan. Nah, seringkali terjadi dalam anak-anak Tuhan adalah mereka
dalam tanda kutip ya, berinisiatif untuk melangkah lebih maju. Dan kalau Tuhan tidak perintahkan, itu justru menjadi titik awal dari kejatuhan juga. Kita harus perhatikan, jangan ambil kredit dari setiap pelayanan yang kita lakukan, dan jangan mendahului Tuhan, saudara. Oke, kita harus berdoa, tanya Roh Kudus apa yang harus kita lakukan, dan jaga supaya hati kita nggak pahit. Karena iblis dan semua di sekitar kita berusaha membuat hati ini hancur, saudara. Dan Tuhan melihat hati. Karena itu penting, dan biarlah di bulan yang testing ini, valley of testing ini, kita bisa melihat hati kita, dan biarlah hati kita juga dilihat Tuhan bersih, saudara. Tidak ada pahit, tidak ada kecewa. Karena saya percaya ketika kita sudah menumpuk itu seperti fuel, seperti bensin yang satu saat akan meledak, saudara. Dan itu akan merugikan diri sendiri dan orang sekitar kita. Saudara harus perhatikan supaya kita harus bisa menjaga hati kita bersih dengan cara tidak ambil kredit. Sehingga apapun yang kita lakukan, semua benar-benar untuk Tuhan. Jangan diungkit-ungkit sekitar kita menolong orang dan sebagainya. Oh, itu karena dulu saya pernah lakukan ini dan ini. It's not good. Kita harus percaya bahwa kita dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Bukan kita yang bisa, bukan kita yang mau, Tuhan yang mau. Semoga share ini memberkati kita semua. Saya berharap Bapak Ibu sekalian tetap percaya kepada Tuhan dan mengikut Tuhan sampai dengan akhir. Tidak jatuh sampai dengan akhirnya, sampai bertemu dengan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.